Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Umar bin Khattab mengatakan itu, Pak. Kami semua heran, kami semua gumun. Kalau orang sini bilang Bapak ketun. Kami semua ketun, kami semua gumun. Wong dia lahu yas'aluhu, wong dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, kok dia juga yang membenarkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah sampai di bab muraqabah, bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana ini sangat penting untuk sebagai self control, bahasa Inggrisnya gitu, kontrol diri, dimana kita tidak tergantung oleh pengawasan manusia, tetapi Allah yang tidak pernah luput pengawasannya, baik secara zahir maupun batin, baik apa yang kita rasakan maupun yang kita ucapkan dan kita perbuat sepenuhnya dalam kontrol, dalam pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muraqabah. Orang yang muraqabah akan hidup secara khusyuk. Hidup secara khusyuk artinya kesadaran hidupnya terkoneksi langsung dengan kesadaran bahwa semua hidupnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu konsep dasar bahwasanya orang yang khusyuk itu adalah orang yang punya anggapan kuat bahwa kelak akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Kembali maknanya tidak hanya kembali, cuman kembali doang, tetapi kembali dengan sepenuh pertanggungjawaban, sehingga hidupnya akan hati-hati dalam segala hal. Itu orang khusyuk. Orang khusyuk lahir dari sikap muraqabah, kesadaran merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisun awal atau hadis pertama di dalam bab ini, Imam An-Nawawi mencantumkan satu hadis dari Umar bin Khattab yang terkenal sebagai hadis Jibril, ya, sangat panjang. Di sini kita akan bacakan matannya, kita terjemahkan dulu, nanti kita ambil faedah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita urai di dalam hadis ini. Fal awalun, hadis yang pertama dalam urutan kitab ini menempati urutan ke-60. Jadi kita sudah membahas hadis hari ini ke-60. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, qala, bahwasanya Sayyidina Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala kami sedang bermajelis, sedang duduk bareng Nabi. Kami itu maksudnya segenap sahabat, nahnu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, di suatu hari, ittala alaina rajulun, dikala itu datang seorang laki-laki, datang kepada kami seorang laki-laki.
rajulun syadidu bayadi syabi, seorang laki-laki yang berbaju putih, syadidu sawadi sya'ri, dan berambut sangat hitam. Bajunya sangat putih, jubahnya sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas atau tanda-tanda dia habis menempuh perjalanan. Artinya masih melipis, Pak. Melipis tahu nggak, Pak? Melipis niku ya rambutnya cik rapi, sisiran, ganteng, hitam, bajunya necis, putih, bersih, tidak luset. Tidak luset. Ini necis itu kondisinya. Tidak terlihat tanda-tanda atharus safar, dari perjalanan. Orang kalau perjalanan kan pastinya kan kusut, ya luset gitu toh. Itu wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami semua tidak ada satupun orang yang mengenali ini. Kita bisa bayangkan, Pak, di kota Madinah di mana Nabi dan para sahabat ini tinggal, itu ukhuwah Islamiyahnya sangat-sangat kental. Di antara satu orang penduduk dengan penduduk yang lain itu saling mengenal. Maka Nabi SAW ketika sholat berjamaah, usai sholat berjamaah pasti menghadap ke belakang, itu sambil zikir. Jadi Nabi tahu si fulan itu. Satu saat kalau si fulan tidak hadir, ditanyakan sama Nabi, kemana si fulan kok tidak ikut sholat berjamaah? Itu ya. Jadi kesunahan setelah menjadi imam sholat itu menghadap ke belakang, ya zikir sendiri-sendiri begitu. Itu sunnahnya menghadap ke belakang, asalnya seperti itu. Nah, di kota Madinah itu para sahabat dan Nabi saling mengenal. Bahkan kepada orang-orang Yahudi sekalipun, kalau memang itu penduduk Madinah, itu saling mengenal, Pak. Saling mengenal. Lah ini aneh. Orang datang necis yang tidak dari perjalanan jauh, harusnya itu penduduk Madinah, tapi tidak ada wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada yang mengenali, satu orang pun di antara kami tidak ada yang tahu ini siapa gitu. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang itu unyu duduk di sisi Nabi, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain dinyatakan orang ini minta izin pada Nabi, a'adtu ya Muhammad, a'adtu ya Muhammad, bolehkah aku mendekatimu wahai Muhammad? Nabi mempersilahkan, udnu, silahkan dekat. Lagi tanya lagi, kurang dekat, a'adtu ya Muhammad, bolehkah aku mendekati lebih dekat lagi ya Muhammad? Nabi mempersilahkan, udnu, silahkan. Baru dia sampai duduknya itu sampai dalam posisi yang diceritakan oleh Umar bin Khattab ini, sampai dalam posisi fa'astada rukbataihi ila rukbataihi, sampai dengan lutut beliau, lutut orang ini nempel ke lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sedekat itu, Pak, duduknya. Jadi kayak duduk tahiyat begitu, duduk simpuh. Kemudian orang itu mendekat, boleh mendekat lagi Nabi, boleh mendekat lagi Muhammad, silahkan, sampai lututnya ketemu dengan lutut Nabi. Nah, ini dijelaskan detail seperti itu. Ilan Nabi, kemudian ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi fa asta rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya itu di atas ala fakhidaihi, di atas kedua paha Nabi. Itu loh, Pak, sudah lututnya ditempelkan, tangan duanya ini nempel di atas kedua paha Nabi. Faqala, dan orang itu kemudian berkata, yang kalimat katanya itu kalimat tanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad. Bayangkan, Pak, jambal para sahabat kalau memanggil itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abi Qasim, seperti itu.
wahai bapaknya Qasim, gitu kan. Nah ini orang sudah kehadirannya mengherankan, perilakunya mengherankan, kata-katanya juga manggil ke Nabi juga mengherankan. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Tuh. Kemudian Nabi seketika menjawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu, wahai kisana, wahai orang Islam itu adalah antashhada, engkau mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah, alla ilaha, tidak ada ilah atau tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah, dan aku Muhammad Rasulullah, aku Muhammad utusan Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholata, engkau mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakat, dan engkau menunaikan atau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau menunaikan, mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Dan engkau wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji, menunaikan ibadah haji apabila engkau mampu untuk mengerjakannya. Dijawab 5 Pak. Ini asal usul rukun Islam dari uraian Nabi menjawab pertanyaan orang asing ini. Qala shadaqta. Orang itu menjawab, engkau benar. Tanya sendiri, dijawab, kemudian membenarkan, gitu. Kemudian komentarnya Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar bin Khattab mengatakan itu, Pak, kami semua heran, kami semua gumun. Kalau orang sini bilang Bapak getun. Kami semua getun, kami semua gumun. Wong dia lahu yas'aluhu, wong dia yang bertanya, wa yusaddiquhu, kok dia juga yang membenarkan. Apa ngetes orang ini? Herannya seperti itu Pak. Bertambah heran lagi dengan jawaban atau komentar orang asing ini. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang apakah itu iman. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billah, engkau meyakini atau beriman atau meyakini adanya Allah, wa malaikatihi, dan adanya malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan para rasul, para utusan Allah, wal yaumil akhir, dan adanya hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi was syarrihi, dan adanya ketentuan atau qadar yang baik dan yang buruk. Ini rukun iman. Ada 6 ya, ada 6 dan tidak boleh dibolak-balik Pak. Tidak boleh dibolak-balik. Saya itu pernah mendapati seorang guru memberikan PR ke muridnya. Puasa adalah rukun Islam yang keberapa? Ayo Farhan. Tidak boleh kendangan Farhan, ayo. Nah, karena puasa itu ditunaikan Ramadan itu, kemudian kalau sudah datang Idul Fitri kemudian zakat Pak, dikiranya puasa dulu baru zakat. Jadi dikiranya rukun Islam itu yang depan puasa kemudian zakat. Jadi syahadat, puasa, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dikira ini itu. Lah dulu jagat anak saya, mana agak jagat waktu masih kelas 1 SD itu menjawab rukun puasa itu adalah rukun Islam yang keempat. Itu disalahkan karena mungkin gurunya ini anggapannya adalah karena puasa itu puasa dulu baru zakat fitrah gitu loh Pak. Nah, lah kalau yang di rumah kita ajarkan ya
sesuai dengan hadis ini urut-urutannya. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, baru puasa. Itu. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Kenapa Rasul menyebutkan syahadat dulu, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji? Nah, ini tentu ada psikologisnya, ada tidak ngawur. Rasul itu tidak ngawur, jadi tidak boleh dibolak-balik. Akhirnya kita sampaikan ke gurunya berdasarkan hadis riwayat Muslim, hadis Jibril begini-begini. Nabi menjelaskan kepada malaikat, kepada orang yang bertanya, bahwa puasa itu setelah rukun, setelah zakat. Akhirnya ya mungkin ya gimana lah, pokoknya ya seperti itu. Guru agama loh Pak, SD. Nah ini rukun iman. Kemudian rukun iman 6 disampaikan oleh Nabi kepada orang yang bertanya. Kemudian wal yaumil akhir tadi sudah. Qala, lagi-lagi orang itu menjawab, qala shadaqta, engkau benar. Ya, engkau benar. Tentu sahabat heran juga itu. Kemudian dilanjutkan, qala fa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Qala anta butallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seperti halnya engkau melihat Allah. Ihsan gitu Pak ya. Ihsan itu ada 2 klausul yang dua-duanya itu panyetong. Jadi rukun ihsan itu ada 1. Anta butallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak bisa dan tidak akan bisa, bahwasanya engkau akan melihat Dia, melihat Allah, maka yakinlah fa innahu yaraka. Maka yakinlah bahwa Dia, Allah, pasti melihat engkau. Ini Pak, jadi rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 1. Yakni apa? Beribadah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, seolah-olah sedang benar-benar wujud nyata melihat Allah di depan kita. Kalau itu tidak mampu, fa ilam takun tarahu, apabila tidak mampu, dan lam di sini, lam ini menyatakan tidak, yang pasti tidak akan bisa. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah, tidak akan pernah beranak dan tidak akan pernah diperanakkan. Di lam di sini menunjukkan satu bentuk kepastian yang bahwasanya tidaknya itu tidak akan bisa berproses untuk menjadi bisa. Dan kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, tidak bisa melihat Allah. Nah, makanya ketika Nabi menyatakan anta butallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi disusuli dengan kalimat fa illam takun tarahu, apabila tidak bisa dan pasti tidak bisa, fa innahu yaraka, bahwa sesungguhnya Dia melihat engkau. Ini jawaban tentang ihsan. Bukan Pak Ihsan Thoyib ya, bukan Pak Haji Ihsan Thoyib, ihsan. Kemudian dilanjut Pak, masih berlanjut. Orang itu kemudian membenarkan lagi. Kemudian bertanya, faqala fa akhbirni anis saah. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Ini pertanyaan yang kelas berat. Qala, dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini menunjukkan bahwa Rasul menyampaikan bahwa saya tidak tahu, dan yang kau tanya aku ini tidak lebih tahu tentang hal itu dari engkau, dan engkau pun juga tidak tahu tentang kapannya. Ini memang Allah merahasiakan. Wa indahu ma fatihul ghaibi,
Jadi tentang hal yang gaib, Allah, di sisi Allah lah kuncinya itu. Tidak akan la ya'lamu ma illahu. Tidak ada yang tahu sesuatu pun, siapapun, dukun sesakti apapun, kecuali Allah yang tahu tentang hari kiamat. Tentang apa yang terjadi 1 jam ke depan pun itu kegaiban. Itu tidak ada yang tahu. Tidak akan ada yang bisa tahu kecuali Allah.